Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Geomatic Channel. Saat ini saya sedang berada di area Halim Perdana Kusuma atau tepatnya di kantor Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU. Kali ini kita akan membahas mengenai pemotretan udara menggunakan pesawat tempur. Kita simak yuk tayangan berikut ini. Oke, mari silakan. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Saya Lisa dari Geomatic Channel. Pada pagi hari ini mohon izin untuk bertemu dengan Bapak Kadis Surpotrut AU. Apakah beliau ada, Pak? Bisa sekali, Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Saya Kolonel Perbang Rifayanto, Bu. Saya Sesdi Surpotur TAU, wakil dari Kadis Surpotur TAU. Di sini juga ada teman-teman kami, Kolonel Sus Ibnu Sofyan. Beliau adalah Kasubdis Potrut. Kemudian sebelah kiri beliau adalah Kolonel Penerbang Nurtanti Afan. Beliau adalah Kasubdis Surta. Dan yang ketiga ada Kolonel Sus Christian Suseno. Beliau adalah Kasubdis Lab. Untuk lengkapnya, lebih baik Ibu saya perkenalkan langsung dengan Pak Kadis Surpotur TAU. Beliau akan menjelaskan semuanya. Saya antar Ibu ke dalam, berkenan Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Mari Ibu. Pemirsa Geomatic Channel yang berbahagia, saat ini kita masih menunggu kedatangan Kadis Surpotrut AU yang sedang dalam perjalanan menuju ke kantor. Mari kita simak perjalanan beliau. Wah, ternyata Pak Kadis ini menuju kantor menggunakan mobil ya. Tapi ini kayaknya bukan mobil biasa nih. Saya lihat mobilnya ternyata di atas pemukiman, ya tuh di atas kantor. Nah, ternyata beliau menggunakan mobil yang luar biasa ini. Kita lihat bahwa kawasan Halim Perdana Kusuma ini adalah kawasan yang hijau ya. Pantas kalau disebut sebagai paru-paru Jakarta. Wow, keren sekali nih. Nah, kita nikmati pemandangan Halim Perdana Kusuma dari atas. Kita lihat beliau sebentar lagi akan turun mendarat menuju kantor. Wow, keren. Betul-betul inovatif sekali nih. Ya, sudah tepat mendarat. Pantesan ya, beliau ini karena penerbang pesawat tempur. Jadi sudah menjadi kebiasaan beliau menggunakan pesawat. Nah, kita bersiap-siap. Kita tunggu kehadiran beliau nih, sebentar lagi. Selamat datang Bapak, apa Terima kabar? kasih, Bu. Selamat Terima pagi, kasih. Bapak silakan duduk Bapak. Terima kasih. Bapak, sebelum mulai acara ini ada baiknya kita melakukan protokol kesehatan Baik. dengan membersihkan tangan menggunakan ya. hand sanitizer. Lalu untuk mengenal Bapak lebih dekat, kita bisa melepas masker nih Pak. Oke. Jadi Kita biar simpan kelihatan dulu, wajah nanti ya. setelah bincang-bincang selesai bisa kita pergunakan lagi. Oke, terima kasih. Bapak, tadi saya terkesan sekali nih Pak. Ya, Dengan Bapak kemari ternyata tidak menggunakan mobil dengan jalan darat, tapi ternyata Bapak
menggunakan mobil tapi terbang nih Pak. Waduh, Ya. inovatif banget nih Pak. Iya, itulah kita di dunia penerbangan. Kebetulan saya penerbang. Iya. Iya, jalan kaki, kemudian naik mobil. Nah, sekarang kita manfaatkan pesawat terbang, Iya, mobil terbang. Iya, mudah-mudahan itu menjadi peradaban ke depan ya Pak ya. Ada mobil terbang jadi mengurangi kemacetan Jakarta nih Iya, Pak. betul, Ya. betul. Mudah-mudahan ya. Pemirsa, saat ini bersama saya telah hadir orang nomor 1 di dinas ini, yaitu sebagai Kadis Surpotrut AU. Beliau adalah Bapak Marsikal Pertama TNI Imade Susila Atyana SIPSH. Sebaiknya saya panggil Bapak apa ya Pak? Pak Kadis atau Pak Made Pak? Karena kebetulan di sini mungkin Pak Kadis saja tidak Oh, apa. oke, baik. Pak Kadis, terima kasih. Saya panggil Bapak Pak Kadis. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara atau Disurpotrut AU merupakan instansi yang mempunyai tugas sebagai penyedia data geospasial di lingkungan TNI AU, baik dari kepentingan militer maupun pembangunan nasional. Selama ini yang kita ketahui bahwa pemotretan udara dilakukan menggunakan wahana pesawat seperti Kasa, Cessna, King Air, ataupun Twin Otter. Namun uniknya bahwa ternyata TNI AU sudah melaksanakan pemotretan udara dengan menggunakan pesawat tempur. Menarik bukan? Nah, seperti apa kegiatan pemotretan udara dengan pesawat tempur dilakukan? Mari kita simak perbincangan saya dengan Bapak Kadis. Pak Kadis, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana awalnya Bapak ketika berkarir Pak? Jadi saya pengen mengenal Bapak lebih dekat, perjalanan karir Bapak sebelum menjadi orang nomor 1 di dinas ini. Ya, ada beberapa jabatan yang saya sudah duduki sebelum saya sebagai Kadis Surpotrut. Iya Pak. Dan memang ada beberapa pengalaman terbang. Saya kebetulan juga dulu adalah penerbang sipil, juga sempat menerbangkan pesawat Boeing 737 dari seri 300 sampai seri 500. Kemudian tahun 98 saya kembali ke TNI AU di Swayudi, terbang dengan pesawat Hawk MK53, dan kebetulan saya ikut Jupiter Aerobatic Team di sana. Pengalaman yang cukup membanggakan juga. Dan akhirnya setelah karir saya di penerbangan ini memang sudah tidak lagi. Saya menjadi komandan Skadik di Jogja dan Skadik penerbang. Kemudian setelah itu baru kami berkarir di bidang yang bukan berkecimpung dalam penerbangan. Saya sempat jadi dosen di Sesko AU sampai menjadi direktur. Kemudian saya menjadi komandan Lanut Jayapura. Setelah itu jadi ASOP Koop 1 di Jakarta ini. Dan sampai pada saya sekolah di tahun 2018 di Lemhanas. Dan sekolah-sekolah yang lain tentu juga sudah saya lewati, Sesko maupun Sesko TNI. Dan jabatan terakhir sebelum di sini adalah Sesdis Lambangja. Jadi ada beberapa jabatan kolonel yang sudah saya lalui juga. Gitu. Menarik sekali nih Pak, perjalanan karir Bapak selama ini di kedinasan sangat lengkap ini Pak. Ya. Nah Pak, saya sebelum ingin tahu mengenai visi misi dari Kadis Surpotrut ini, saya pengen tahu juga Pak, ketika saya masuk nih ada tulisan Pak, Home of Eagle Eye. Itu artinya apa sih Pak? Itu menggugah kita tuh, pengen tahu gitu Pak. Ya, istilahnya kalau kita burung itu, mata burung elang ini adalah katanya paling tajam. Dan memang ini kita adalah bagaimana sebagai di Surpotrut ini adalah memberikan data dengan melalui pemotretan udara, dan itulah mata elang itu yang ada di sini. Artinya jadi di sinilah ada banyak mata elang ya, di sini semuanya bermata elang. Betul. Ya. Dan itulah kita kenapa sebutkan di sini adalah sebagai home of eagle eyes gitu. Sebenarnya mata elang ini identik dengan alat kamera, alat kamera yang dipunyai atau dimiliki dinas ini. Betul. Terima kasih. Nah Pak, untuk melanjutkan itu sebenarnya visi misi dari dinas ini apa Pak? Kalau kita lihat di POP, Dinas Survei dan Pemetaan Udara ini adalah kita melakukan pembinaan kepada personil maupun alat peralatan, dan kemudian semua itu nantinya agar dapat dipergunakan untuk membantu semua kegiatan baik di TNI AU, TNI ataupun dipergunakan kepada pemerintah, di mana kita sudah selama ini melakukan kegiatan tersebut.
Siapa saja sih Pak yang bertugas di dinas ini? Mohon Bapak bisa menerangkan kepada pemirsa bagaimana tugas dan fungsinya dari masing-masing tersebut. Ya, seperti dinas-dinas yang lain yang ada di TNI AU, memang di sini juga mempunyai kekhususan yang cukup signifikan, di mana di Surpotrud ini mempunyai pembinaan dan profesi yang cukup berbeda. Dari semua pejabat-pejabat yang ada di Surpotrud ini juga mempunyai kekhususan, di mana mereka dididik, dibina karena memang mereka mempunyai potensi yang kita ambil dari sekolah-sekolah universitas di bagian geodesi atau geografi yang ada di Universitas Indonesia maupun UGM. Mereka ini memang mempunyai kemampuan yang khusus demikian, bagaimana mengenai kontur bumi dan segala macam. Dan dari mereka itulah beberapa orang, kasubdis, orang-orang yang memang potensial, yang memang diberikan pendidikan. Dan selama mereka sudah direkrut, mereka juga sudah berpengalaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung, baik itu latihan maupun operasi. Tentu saja kemampuan mereka ini memang sudah teruji di lapangan. Sehingga dari beberapa kasubdis yang memang juga adalah lulusan dari UGM dan dari Universitas Indonesia itu ya, dan dari macam-macam, dan mereka sekarang menduduki jabatan-jabatan kasubdis. Ada kasubdis Potrud, di mana mereka melakukan kegiatan pemotretan udara, kemudian di situ juga ada operasi yang dilakukan. Kemudian ada kasubdis Lab Potrud AU, di mana bagaimana mengolah data-data yang dari awal itu diolah, kemudian nanti dijadikan peta-peta yang kita miliki. Kemudian ada Surta, itu adalah survei dan pemetaan juga. Ada beberapa yang memang kita ambil dari penerbang juga atau navigator yang menjadi pejabat di sini. Dan kebanyakan dari mereka adalah lulusan-lulusan yang terbaik dari ya, Pak, ya. Demikian. Keren sekali Pak. Ya. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa selama ini orang awam atau masyarakat industri pemetaan hanya mengetahui bahwa pemotretan udara selama ini menggunakan pesawat survei, Pak. Tapi belum membayangkan, Pak, nih, bagaimana ketika kamera foto udara itu digunakan menjadi pesawat tempur. Nah, kira-kira bagaimana sih, Pak, cara kerjanya ketika pemotretan udara itu dilakukan dengan pesawat tempur? Gitu? Ya, memang nanti mungkin akan dijelaskan oleh salah satu kasubdis kami, bahwa dari sekitar tahun 70-an kita mempunyai beberapa pesawat yang memang dipergunakan untuk pemotretan udara. Fungsinya adalah selaku recognition di situ, kemudian ada surveillance, dan biasanya memang dipergunakan untuk BDA, Bomb Damage Assessment, apabila kita selesai pengeboman. Dari semua itu, pesawat-pesawat yang kita telah pergunakan itu adalah seperti A4 dulu, kemudian F5 itu mempergunakan alat-alat pemotretan udara yang bisa dipergunakan dengan kecepatan yang dimiliki oleh pesawat itu, dan itu sifatnya adalah silence mereka, dan mereka dipersenjatai, ya, pesawat tempur yang dipersenjatai kemudian dipergunakan untuk memfoto atau memotret, dan ini adalah nanti dipergunakan dalam operasi. Ya. Kalau saya boleh lebih dekat mengenal, siapa tahu nih Pak masih ada salah satu staf Bapak ya memang yang dulu pernah menerbangkan pesawat tempur nih Pak, gitu. Ya, nanti silakan dengan Pak Afan, beliau memang pernah terbang di pesawat tersebut, di pesawat A4 maupun di Hawk 100-200 yang menggunakan peralatan-peralatan yang biasa dipergunakan. Kelihatannya beliau ada nih Pak di sekitar kita nih Pak. Ya, kelihatannya tadi saya lihat nih Pak Afan, ini ada Kolonel Afan. Silakan. Yuk, Hadis, siap. Selamat pagi Bapak, apa kabar Pak Kolonel Afan? Selamat pagi Bu Lisa, baik, terima kasih, salam sehat. Iya, alhamdulillah Bapak bisa hadir di sini Pak. Kita pengen tahu nih bagaimana cerita-cerita Bapak, pengalaman Bapak ketika menjadi penerbang pesawat tempur sekaligus membawa kamera udara. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak. Baik, Bu Lisa, terima kasih. Mohon izin Kadis, kami akan sedikit memberikan keterangan terkait dengan apa yang pernah kita lalui di masa lalu sebelum kami menjadi Kasubdis Surta di Surpotrud AU ini. Kalau kita lihat di depan Ibu Lisa, ini ada kamera pot Vicon 70. Ini kamera buatan Rockford Inggris. Kalau kita lihat secara fisik,
panjangnya kurang lebih 2,3 meter Bu, dan diameter kurang lebih 350 mm dan berat kurang lebih 98 kg. Di mana di dalam kamera pot ini ada 4 kamera di dalamnya, ada oblik, kemudian ada vertikal dan panoramik. Di dalamnya ada kamera Vincent 518 dan 751 Bu. Di mana di sini dia mempunyai sudut sampai kurang lebih 40 degrees, kemudian yang vertikal kurang lebih 48 derajat. Memang kamera ini pada saat zamannya, pada saat kami menerbangkan pesawat tempur, banyak sekali misi yang dikerjakan oleh kamera pot ini, baik di bidang operasi maupun latihan. Karena dengan kamera ini kita bisa merekam objek-objek yang ada di atas permukaan bumi, baik itu daratan maupun di atas perairan Bu. Demikian. Wah, saya lihat foto Bapak nih. Ternyata Waduh. Bapak waktu masih muda ganteng juga ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Sampai sekarang masih ganteng. Oh iya, Pak sekarang masih ganteng ya Pak? Terima Oke, kasih. ya Pak sih masih kelihatan kok Pak kalau ganteng. Pak, saya juga mau tahu nih Pak, bagaimana sih para pilot dan penerbang itu dilatih khusus nggak untuk sekaligus menerbangkan pesawat tempur dan juga mengoperasikan kamera udara itu sendiri? Jadi Ya. harus ada 2 keahlian ya? Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Kadis bahwa misi menggunakan kamera Poticon ini antara lain adalah untuk air reconnaissance. Kadang juga kita arm reconnaissance. Kalau air reconnaissance, dia tidak menggunakan senjata atau tidak disertai senjata di pesawat tersebut. Tapi kalau dia arm reconnaissance, selain dia membawa kamera pot, dia juga membawa persenjataan di pesawatnya. Ya. Nah, memang para penerbang tempur tidak langsung untuk bisa mengoperasikan kamera Vicon ini. Mereka akan melewati sebuah silabi, ada siklus latihan di dalamnya. Selain mereka sesuai dengan fasenya untuk berlatih menggunakan pesawat tempur, mereka juga diberikan sebuah latihan bagaimana melaksanakan sebuah air reconnaissance ataupun surveillance. Demikian Bu. Terus tahu saya semua penerbang pesawat tempur pasti punya call sign ya Pak ya? Iya, Bapak Bu. juga dulu punya call sign ya Pak? Ya. Boleh tahu Pak call sign-nya apa Pak? Aduh, baik, terima kasih. Memang sebuah hal yang membanggakan bagi Iya. semua penerbang tempur, karena mereka rata-rata mempunyai call sign yang mereka identikan dengan dirinya. Dan call sign saya pada saat itu adalah Walrus. Waduh, itu Ya. artinya anjing laut ya Pak ya? Wah, Betul. keren. Iya, kalau kita lihat memang Walrus itu anjing laut yang sangat survive di kutub, tapi begitu dia menyelam mengejar targetnya, dia dengan lincahnya bergerak, tapi begitu di daratan dia lemah gemulai. Nah, harapannya demikian Bu, penerbang tempur santun, tapi begitu dia di atas like a lion. Oh, iya. Top lah gitu ya. Saat ini jenis pesawat tempur apa saja dan kamera apa saja yang digunakan untuk misi pemotretan? Baik, di zamannya pada saat itu TNI Angkatan Udara memiliki A4 Skyhawk, kemudian ada F-5E Tiger, kemudian ada pesawat Coin Counter Insurgency OV-10. Nah, untuk A4 Skyhawk kami menggunakan kamera pot Vicon 70. Kemudian kalau F5 itu menggunakan kamera pot 18. Sedangkan untuk OV-10 BK kamera pot 18 juga. Demikian. Dan apa peran dari Dinas Survei dan Pemotretan Udara pada saat itu Pak? Baik, terima kasih. Pada saat itu, sebelum validasi organisasi, di Surpotro TAU dengan sumber daya manusianya, itu di keempat lanut yang ada pesawat tersebut, di Lanut Makassar, Hasanuddin, kemudian di Lanut Iswahyudi, di Lanut Pekanbaru, dan di Lanut Abdurrahman Saleh, di Surpotro TAU mempunyai sumber daya manusia yang berada di sana. Mereka membantu untuk pelaksanaan misi reconnaissance tersebut. Mereka akan memasang kamera pot ini di badan pesawat, kemudian dia akan melaksanakan ground check, kemudian mereka akan memasang film magazine, kemudian dilaksanakan oleh si penerbang untuk melaksanakan execution pemotretan udara. Setelah turun, mereka akan memproses hasil dari pemotretan tersebut, kemudian dicetak, kemudian diinterpretasikan, disajikan ke penerbangnya hasil dari misi pada saat itu. Disitulah personil-personil dari
di Surpotrut AU memberikan kontribusinya atau memberikan perannya di 4 lanut induk tersebut, Bu. Ya. Jadi Demikian. hasil dari interpretasi itu ya Pak yang Ya, disampaikan saya. dari foto yang sudah dihasilkan dari hasil pemotretan udara pada saat pengintaian ataupun pemantauan melalui udara. Terima kasih Pak Afan atas penjelasannya lengkap dan sangat menarik ini. Terima Sama-sama, kasih. Ya. Bu. Terima kasih. Demikian, Terima terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Tadi siap. Pemirsa, kita kembali kepada Pak Kadis. Pak Kadis, tadi saya lihat bahwa jenis kamera Vicon 70 ini kan dimonting di pesawat tempur. Iya. Nah, mestinya kan mounting ini tidak selalu digunakan untuk membawa kamera udara. Iya. Nah, mounting ini digunakan untuk apa nih Pak? Ketika katakanlah pesawat itu tidak dalam misi untuk pemotretan udara. Ya, seperti sudah dijelaskan juga sebelumnya. Pesawat tempur ini bisa membawa beberapa macam ya. Di samping kamera di pilotnya itu bisa dikasih pod untuk roket maupun bom. Jadi bisa bermacam-macam dan tergantung jenis pesawat juga. Bawaannya itu bisa ada yang bawa 1 bom, ada beberapa bom. Seperti kalau pesawat Hawk MK53 atau ini, kalau kita hitung dia pesawat dengan berat itu kita bisa membawa sekitar 1000 kilogram atau ada 250 yang berat bom. 1 bom itu bisa dibawa sampai 4 dibawa. Atau kalau pesawat yang sekarang lebih besar, tentu pilot itu akan bisa juga kalau di ini kan bisa membawa 18 bom yang cukup besar itu. Jadi fungsinya memang untuk tempat atau menggantungkan alat-alat yang bisa dibawa oleh pesawat berupa bom atau berupa kamera gitu. Ya, jadi sebenarnya multifungsi juga ya Pak. Iya, Jadi tidak hanya digunakan Ya, untuk dan membawa bisa juga kamera kalau udara. kita untuk menambah jarak atau daya jangkau pesawat itu diberi untuk drop tank dan bisa untuk menambah jarak jangkaunya. Bapak juga mungkin bisa menceritakan pada kami nih, misi-misi apa saja yang telah dilakukan dari di Surpotrut AU ini Pak? Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan beberapa negara, adalah ACE, Eye in the Sky, itu dengan Singapura, kemudian Thailand dan Malaysia. Ini kita melakukan operasi di Selat Malaka. Kemudian ada kerjasama dengan Bakamla, juga ini adalah perbatasan dengan Angkatan Laut tentunya juga. Kemudian kita melakukan kegiatan pengintaian mata elang disebut dengan Skadron 5 dan beberapa kegiatan pra atau sebelum kita melakukan latihan. Jadi kita akan mengambil foto-foto dulu bagian-bagian yang akan dipergunakan tempat latihan. Dan kita juga karena memang beberapa anggota kami ini adalah mempunyai kekhususan seperti saya bilang tadi adalah juru potret udara atau JPU. Jadi mereka juga menangani pemotretan di beberapa tempat yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan dan kita adalah sebagai safety officer mereka, kegiatan mereka itu. Kegiatan kita cukup banyak di luar itu. Jadi kalau saya lihat kan melihat penugasan personil yang cukup banyak ya Pak ya. Bagaimana kiat-kiat Bapak untuk menyiapkan setiap personil agar selalu siap sedia manakala diberikan tugas nih Pak? Iya, ya. Memang mensana in corpore sano. Iya, betul Pak. Saya mencoba untuk meng-create anggota kami melakukan kegiatan olahraga tapi yang menyenangkan. Jadi saya juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau setiap pagi kita lakukan kegiatan seperti pembinaan fisik, ya kami juga belajar ada yang disebut dengan kalisteknik gitu, di mana mempergunakan berat tubuh untuk dipergunakan sebagai beban sehingga kita tidak perlu nge-gym seperti itu terlalu mahal mungkin. Kemudian kegiatan lari kita bersama tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan, social distancing. Dan beberapa kegiatan yang lain juga untuk bagaimana meningkatkan imun. Tentu anjuran dari pemerintah kita berjemur, kemudian pergunakan masker tetap kita lakukan begitu. Saya dengar nih Bapak juga hobi atau berolahraga bela diri silat ya Pak ya. Dalam membentuk fisik tadi untuk persiapan personil di sini, apakah Bapak juga mengajarkan seni bela diri kepada personil di sini Pak, sehingga lebih fun, lebih semangat lah ya Pak ya? Iya, ada beberapa memang karena kebetulan saya basicnya adalah dari bela diri daerah gitu dari Indonesia sebagai pencaksilat dan kebetulan saya juga
pernah ikut bela diri judo dan 2 kali kebetulan juara dulu di Taruna. Tapi saya mencoba untuk meng-create sesuatu gerakan yang kami combine dari beberapa kegiatan itu. Jadi tidak saya bawa salah satu saja, tidak, tapi kita meng-combine. Saya ambil dari beberapa gerakan-gerakan yang mungkin terkenal seperti Wing Chun, Tai Chi itu, karena memang saya pernah mengecap juga kegiatan itu, sehingga saya mencoba untuk memberikan kegiatan itu dan bersama-sama dengan anak buah untuk mencoba mempraktikkan, dan mereka cukup fun untuk itu gitu. Di samping melakukan kegiatan olahraga, ada beberapa kegiatan yang memang kita laksanakan, seperti pembinaan mental ideologi, di mana dari rekan-rekan atau anggota masing-masing melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya. Kemudian kami juga melakukan kegiatan manpower, di mana kami melatih bagaimana mereka fokus, kemudian bagaimana mereka memunculkan jiwa teamwork di antara mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah bagaimana melempar telur tidak pecah, kemudian melakukan kegiatan mematahkan pensil dengan tidak latihan seperti latihan-latihan yang memerlukan tenaga yang cukup besar. Dan kami kebetulan mempunyai beberapa lahan yang cukup besar, sehingga kami manfaatkan itu dengan menanam cabai, sayuran, dan tanaman-tanaman kecil yang bisa kita manfaatkan pada saat-saat kita ada kegiatan. Di sela-sela itu semua, kami juga melaksanakan kegiatan kebersamaan, seperti kegiatan memancing yang sengaja saya buatkan tempat memancing yang dimanfaatkan untuk rekreasi bagi anak-anak. Beberapa adik-adik kami ini atau anggota mempunyai bakat menyanyi dan beberapa mempunyai bakat musik, sehingga kami gabungkanlah mereka dengan bermain musik, membentuk band itu, dan mereka melakukan kegiatan bernyanyi. Ini di sela-sela setelah kegiatan kami sudah selesai, kegiatan dinas, kemudian kami manfaatkan untuk relaksasi. Jadi bukan hanya pembinaan fisik saja, tapi pembinaan mental, kemudian secara ideologi juga kami laksanakan bersamaan di sini. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Jadi Bapak menggabungkan beberapa aktivitas dari seni bela diri, betul. lalu dilatihkan dengan personil di sini ya. Iya. Oke. Setahu saya Bapak juga penerbang pesawat tempur ya Pak ya? Wah, keren juga nih Pak. Nah, pasti telah banyak nih Pak misi yang sudah Bapak lakukan. Jadi saya pengen tahu juga, Bapak pernah punya misi apa yang menjadi tugas Bapak yang kira-kira boleh diketahui orang awam, tapi mungkin yang ya pengalaman-pengalaman yang seru lah Pak untuk berbagi dengan pemirsa semua. Ya, sama seperti tadi Kolonel Afan sebutkan, saya mempunyai call-sign Peacock namanya, Merak. Saya diberikan itu oleh komandan karena saya senang seni. Jadi Merak itu burung yang seni, jadi saya juga kalau terbang mempergunakan seni gitu, bukan sekedar terbang aja. Saya tahun 90-an, tahun 91 saya masuk skadron di skadron 15. Selama di HOP memang beberapa kali melaksanakan tugas operasi, namanya operasi Alpha di beberapa tempat lah. Dalam latihan itu tentu atau dalam operasi itu ada beberapa yang kadang-kadang kita terasa jenuh, capek dan segala macam. Tapi itulah kalau kita operasi meninggalkan keluarga selama sekitar 40 hari. Nah ini kadang-kadang yang memang harus kita lakukan ya. Jadi bagaimana kemudian nanti aktivitas itu supaya tidak jenuh dan kita bisa tetap fit untuk terbang. Kadang dalam terbang juga kalau kita terbang, kalau patroli ini karena waktunya cukup lama, kadang-kadang membosankan juga. Walaupun pesawat tempur kadang-kadang kalau kita pada operasi kita tidak bermanuver kayaknya itu saja. Kemudian yang menarik adalah saat saya meninggalkan pesawat tempur saat di Jogja sebagai instruktur ini, kita bagaimana mengajarkan kepada orang yang tidak bisa terbang menjadi mereka bisa terbang. Banyak hal yang kadang-kadang kita melakukan kegiatan latihan itu benar-benar kita harus prepare sebagai seorang instruktur. Karena bagi siswa kita adalah penyelamat mereka. Bagi seorang instruktur mereka adalah pembunuh kita gitu. Sehingga ada beberapa kali kegiatan seperti kalau saya pernah namanya membuat manuver spin itu sampai
batas minimum itu tidak keluar. Tapi batas minimum sekali baru keluar. Ini menjadi tantangan buat kita. Gitu. Kalau misi-misi saya tidak terlalu banyak misi operasi ya, karena saya kebetulan lebih banyak di tempat latihan. Gitu. Ya. Jadi Bapak ini juga sebagai instruktur penerbang ya Pak. Ya, betul. Jadi tentunya sudah banyak sekali nih pengalaman Bapak mengajarkan kepada beberapa penerbang yang lainnya ya. Hebat sekali Pak, lengkap sudah pengalaman ini Pak. Lalu saya lihat juga menarik sekali ya ternyata kiprah TNI AU ini pada umumnya dan di Surpotrut AU pada khususnya terkait kegiatan pemotretan udara yang sudah dilaksanakan sejak lama. Lalu apa sih sebenarnya Pak target dan tantangan Bapak selaku orang nomor 1 di dinas ini? Saya mencoba untuk pertama saya masuk adalah bagaimana memahami, karena saya kan awam awalnya di Potrut. Kemudian saya mencoba untuk memahami, kemudian apa yang kurang, kemudian apa yang lebih. Saya membuat analisa disebut dengan SWOT itu. Strength saya seberapa, weakness saya berapa, opportunity saya berapa, sehingga threat itu seperti apa. Kalau saya lihat dari potensi sumber daya manusia, mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan yang cukup tinggi gitu. Cuma itu lagi, ketika kemampuan itu sudah sampai pada tingkat yang level tinggi, tapi equipmentnya tidak ada, ini yang akan menjadi susah. Sehingga saya mencoba untuk meng-create itu, bagaimana mencoba mencari alat-alat yang mampu dipergunakan untuk memajukan kegiatan Potrut. Ya seperti nanti mudah-mudahan kita LIDAR punya, pesawat bisa juga kita mampu mempunyai, sehingga independensi kemudian kemampuan kami untuk mengambil data-data itu, mengolahnya itu dan kemudian menyajikan kepada pimpinan atau kepada masyarakat atau kepada lembaga-lembaga yang lain ini bisa lebih baik tentunya. Nah, itu ya yang coba kami, dan ini menjadi tantangan kami sebagai pimpinan di sini adalah bagaimana mencoba memadukan itu semua. Ya saya mencoba membuat command center begitu yang nantinya bisa kita mengambil data-data itu dari satu tempat saja. Wah, keren sekali Pak. Kalau itu bisa dilaksanakan tentunya bisa menunjang industri geospasial. Kita ketahui bersama nih Pak, bahwa saat ini kan industri geospasial itu juga sudah mulai berkembang ya. Artinya mereka juga sudah mempunyai kemampuan alat dan SDM yang cukup baik untuk melaksanakan pemotretan udara atau penyediaan data geospasial. Nah, kalau saya boleh tahu atau boleh Bapak bisa memberikan harapan apa ya yang Bapak sampaikan kepada para pemain industri geospasial ini atau khususnya industri yang bergerak di survei pemotretan udara nih Pak? Ya, terima kasih. Saya kira adalah bagaimana kita bersinergi, ya, menyatukan bersintesa energi, itu menyatukan semuanya dari masing-masing komunitas ini, memberikan info atau memberikan input-input yang bisa kita pergunakan untuk bersama-sama. Saya kira hal ini juga sudah dilakukan oleh BIG atau Relapan dan kami diberikan ruang untuk itu dan kami bisa mendapatkan informasi. Dan ini saya yakin ke depan bahwa masalah geospasial ini akan menjadi yang utama gitu, akan memberikan info yang luar biasa juga dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat saya kira. Sehingga saya bilang tadi mari kita bersinergi dengan teman-teman yang lain juga sering memberikan input. Komunitas ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan kontribusi kepada negara tentunya. Ya kalau saya lihat kan Indonesia ini kan luas sekali ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa permasalahan geospasial ini hanya dipecahkan oleh satu kelembagaan saja atau instansi saja. Jadi saya pikir dengan katakanlah instansi ini memiliki data center tentunya akan bisa berbagi pakai data dengan instansi yang lainnya, LAPAN dan BIG gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak, menarik sekali. Nah Pak, ada pesan nggak nih Pak untuk para generasi muda? Karena kan sekarang generasi muda ini kan anak milenial ya Pak. Mungkin mereka juga setelah melihat tontonan YouTube ini atau channel ini, mereka akan berpikir, oh begini toh ternyata industri geospasial. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan saran pada anak-anak muda kita terhadap industri ini gitu. Ya bagi rekan-rekan atau adik-adik para milenial, saya kira kegiatan pemotretan dari awal dari berupa yang kecil-kecil dulu, dari drone segala macam itu sudah merupakan kegiatan yang cukup bagus.
coba mulai senangi, karena drone ini juga berfungsi luar biasa. Peralatan ini juga karena berkembang demikian luar biasa cepat dan semakin canggih, ya memang perlu dipelajari, ya pelajari bagaimana pengembangan. Tentu juga saya berharap juga bagi rekan-rekan yang di universitas terutama, bagaimana bisa mengembangkan suatu peralatan yang mungkin nantinya juga harus orang Indonesia yang bisa menemukan yang lebih baik lagi. Tentu ya kita harapkan itu semua bisa terlaksana. Ya Pak, semoga Pak ini pesan buat kaum milenial nih Pak, ke depan. Bisa juga untuk para mahasiswa dan para pelajar. Terima kasih Pak Kadis atas masukannya. Pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti perbincangan yang sangat menarik terkait lebih dekat dengan Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU. Dengan materi pemotretan udara menggunakan pesawat tempur semakin membuka wawasan kita bahwa berbagai wahana terbang yang dapat digunakan untuk pemotretan udara. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Afan atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga ke depan di Surpotrut AU semakin maju dalam berkarya dan semakin sukses. Nah para pemirsa sekalian, nantikan serial perbincangan kami berikutnya tentang sejarah pemotretan udara dengan topik pemotretan udara analog dan digital dengan tema bagaimana pemotretan udara analog dilakukan? Kamera udara apa saja yang akan digunakan? Kapan dan bagaimana peralihan dari analog menjadi digital? Teknologi apa saja yang saat ini digunakan dalam survei udara? Dan bagaimana peran di Surpotrut AU mengantisipasi perkembangan teknologi pemotretan udara? Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan tentang sejarah pemotretan udara. Semua pertanyaan di atas akan kita dapatkan jawabannya pada serial perbincangan berikutnya. Nah, akhir kata saya Lisa selaku host dari Geomatik Channel ini mengucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Kita tunggu serial berikutnya. Tetap semangat, jalankan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan salam sehat, sukses selalu. Sukses.